Di sini ada tokoh Kang Mamat, ada juga Rifki dan Cece. Pada sore hari, Kang Mamat sedang duduk di atas kursi bambu dengan telaten memperbaiki jaring ikannya yang robek. Di sudut lain, Rifki sedang menata papan selancar dan sesekali menyapu pasir di sekitar lapaknya dengan sapu lidi panjang. Rifki sambil menggerutu menyapu dengan bertenaga. Ongko objek wisata internasional, tapi kelakuan manusianya masih kayak purbakala. Tiap sore kerjaan saya cuma mindahin sedotan plastik dari pasir ke tong sampah. Kalau air pasang ya wassalam, hanyut semuanya. Kang Mamat tanpa melihat ke Rifki tetap fokus pada jaring. Sabar Ki, rezeki kamu kan dari wisatawan juga. Kalau pantainya bersih dan datang nyaman, yang sewa papan selancar kamu juga makin banyak toh. Ya sabar Kang. Tapi kalau tiap hari nemu pembalut bekas di sela-sela batu karang, ya apa nggak pengen nangis saya? Laut ini tempat kita nyari duit, bukan tempat sampah raksasa. Lalu ada seorang perempuan yang bernama Cece memegang tripod mini dengan ponsel terpasang, wajahnya penuh riasan dan tangan kirinya memegang segelas plastik boba. Cece berbicara ke arah kamera dengan nada ceria yang dibuat. Hai everyone, welcome back to my channel. Sore ini Cece lagi ada di pantai barat Pangandaran. Lihat deh, ambience-nya tuh dapat banget. Estetik parah, anginnya bertiup manja dan ombaknya melambai-lambai mengajak kita healing. Nah, tinggal Kang, contoh nyata spesies manusia yang hidup di alam goib internet, datang-datang langsung ngomong sendiri. Kita tunggu golden hours-nya ya guys, nanti aku mau transisi baju di sebelah pohon ketapang itu. Aduh, astaga, my god, baju aku. Ini siapa sih yang naruh sampah segede gaban di jalanan begini? Neng, kalau jalan pakai mata, jangan pakai layar HP. Lagian itu jerikan hanyut dari laut gara-gara air pasang, bukan sengaja disimpan di situ. Loh, kok masnya malah marahin saya? Harusnya mas sebagai orang sini malu dong. Pantai terkenal kok kotor begini, jerikan segede gini, dibiarin terkapar. Pengelola pantainya tidur ya? Saya ini bayar tiket masuk ya. Mas, hak saya dong dapetin pantai yang bersih. Hak. Kewajibannya mana? Tadi pas Neng jalan dari arah sana, saya lihat sendiri Neng ngelempar bungkus tisu basah ke bawah pohon. Jangan dikira saya nggak lihat. Itu kan cuma tisu selembar. Nanti juga hancur kena air atau disapu sama petugas. Lagian tugas saya di sini itu liburan, habisin uang, bantu ekonomi lokal. Tugas bersih-bersih mah tugas kalian yang kerja di sini. Wah, ngajak ribut nih orang. Neng. Rifki, cukup mundur. Neng Cece. Leres, namanya Neng Cece. Saya tadi sempat dengar Neng sebut nama di video. Oh iya pas, saya Cece dari Bandung. Neng Cece, nggak salah Neng punya hak untuk menikmati Pangandaran yang indah. Dan kami warga lokal memang punya kewajiban menjaga tempat ini. Tapi, mari kita berpikir jernih sebentar Neng. Sambil nunggu baju Neng kering, Kang Mamat mengajak Cece duduk di batang kayu besar yang tergeletak di tepi pantai. Rifki memperhatikan dari kejauhan sambil melipat tangan di dada. Neng Cece, tahu kan jerikan ini yang kotor? Ini bukan dibuang oleh warga sini. Ini sampah kiriman Neng. Bisa jadi dari tengah laut, bisa jadi dari sungai di kota sebelah yang bermuara ke laut. Lalu dibawa ombak sampai ke Pangandaran. Oh, jadi bukan dari pantai ini. Bukan, laut itu punya sifat jujur yang apapun yang manusia lemparkan ke dalam laut, suatu saat laut akan mengembalikannya ke daratan. Laut nggak mau nyimpen kotoran manusia. 2 minggu lalu, sepupu saya sesama nelayan pulang melaut sambil nangis. Bukan karena nggak dapat ikan, tapi karena kapalnya mati di tengah
malam. Pas diperiksa, baling-baling perahunya kelilit kalung bantal dan puluhan seset plastik. Dia terombang-ambing di tengah ombak sendirian selama 6 jam. Sampai membahayakan nyawa, Pak. Itu belum seberapa, Neng. Neng tahu cagar alam di sebelah sana, tempat monyet dan rusa. Di pantai dekat Batu Karang sering ada penyu mendarat buat bertelur. Tahun lalu kami nemu penyu hijau mati. Pas dibedah sama petugas, di dalam perutnya penuh sama plastik sedotan dan kresek. Penyu itu mikir plastik yang melayang di air itu berubur makanan kesukaan mereka. Makanya saya tuh cerewet, Neng. Bukan karena benci sama turis. Kami senang kalau pandaran ramai. Tapi kalau pandaran rusak, ikan-ikan mati, pantainya bau, turis nggak bisa bakal mau datang lagi. Terus kami warga lokal mau makan dari mana? Laut ini, napas kami, Neng. Arifki, Kang Mamat, maaf ya, saya tadi egois banget. Cuma mau mikirin foto yang bagus, konten yang dapat banyak viewers. Tapi saya nggak mikirin dampaknya buat alam dan orang-orang yang tinggal di sini. Gak apa-apa, Neng. Manusia mah tempatnya hilaf. Yang penting setelah tahu kita berubah. Bentar. Arifki, Kang Mamat, pengikut saya di media sosial memang belum jutaan. Tapi ada sekitar 30.000 orang lah ya yang sering nonton video saya. Kebanyakan anak-anak muda seumuran saya yang hobi traveling. Terus hubungannya sama jerikan ini apa, Neng? Daripada saya cuma bikin konten pamer baju, gimana kalau kita bikin gerakan edukasi? Kita bikin video bareng di sini. Arifki cerita soal penyu dan nelayan yang tadi, Kang Mama cerita soal perjuangan ngebersihin pantai tiap hari, saya yang edit. Biar videonya viral, kita bikin gerakan pandaran estetik tanpa sampah. Wah, seru, Neng. Masuk TV. Internet. Masuk FYP, Kang, biar semua orang mau liburan ke Pangandaran. Kalau di sini mereka harus jadi wisatawan yang bertanggung jawab. Aduh, Bapak mah nggak pandai acting, Neng. Tapi kalau buat kebaikan Pangandaran, ayo Bapak siap. Ya, siap ya. 3, 2, 1, action! Hai guys, sore ini dari Pantai Barat Pangandaran aku dapat tamparan yang keras banget tentang arti liburan. Di sebelahku ada Arifki, nelayan senior, dan Kang Mamat, penjaga pantai lokal. Halo guys, jangan lupa disapu pasirnya. Hari ini aku sadar keindahan Pangandaran yang sering kita lihat di media sosial itu bukan keajaiban yang instan. Ada keringat warga lokal yang siap untuk setiap hari mengutin sampai kita agar pantai ini tetap cantik. Bagi anak-anakku, para wisatawan Pangandaran, ini adalah berkah Gusti Allah buat kita semua. Kami membuka pintu rumah kami lebar-lebar untuk kalian, tapi tolong titip, jagalah laut kami seperti kalian menjaga rumah kalian sendiri. Pangandaran resik, hijau lemacai, bersih pantainya, berkah buat semuanya. Betul, mulai sekarang kalau main ke pantai bawa botol minum sendiri, kantongin sampahmu sampai ketemu tong sampah ya. Jangan jadi manusia purbakala yang hobi nyampah. Ya, jadi travel yang cerdas dan peduli lingkungan. Sampai jumpa di Pangandaran yang bersih dan hijau. Keep Pangandaran clean and green. Ciao.